Selamat sore Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar kita sambil menunggu Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Miss Ina, kita akan mulai 4 menit lagi. Kita menunggu orang tua bergabung bersama-sama dengan kita. Baik, Kami Mister. mohon.
Ih, jangan aku bicara. Mister, sudah bisa dimulai? Ya, silakan Miss Ina. Ada waktunya, silakan dimulai. Ya. Baik. Shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu saudara-saudari. Apa kabar? Shalom, puji Shalom. Tuhan. Shalom. Kabar baik, terima kasih. Ya, baik. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk boleh meluangkan waktunya, boleh menghadiri pertemuan perdana orang tua murid hari ini tahun pembelajaran 2021-2022. Segala pujian dan syukur kita kembalikan kepada Tuhan atas anugerahnya, kesetiaan dan pemeliharaannya, sehingga kita masih dipelihara oleh Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, bahkan nafas hidup, sehingga hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, sekalipun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi puji Tuhan, Tuhan senantiasa memelihara kita. Segala puji dan syukur layak kita kembalikan kepada Tuhan. Ya baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, dalam acara pertemuan hari ini ada beberapa tata tertib yang perlu kita ikuti bersama-sama. Ya, yang pertama yaitu selama kita mengikuti pertemuan ini, mohon kesediaan dari Bapak Ibu agar kameranya tetap dinyalakan. Dan yang kedua, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mematikan speaker atau di-mute. Dan yang ketiga, jikalau pada kesempatan nanti ada tanya jawab, Bapak Ibu bisa klik raise hand
ya, atau klik yang tanda angkat tangan, baru kami bisa memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bertanya, atau pertanyaan juga bisa ditulis di chat. Ya. Chat yang tersedia di laptop atau di handphone atau media apa yang digunakan oleh Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan memulai. Adapun agenda pertemuan kita di sore menjelang malam hari ini, yang pertama yaitu penyampaian visi dan misi dari yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, Mr. Sailola, dan yang kedua yaitu penjelasan tentang jadwal materi pembelajaran setiap minggu oleh saya sendiri, dan yang ketiga yaitu penjelasan penggunaan media atau aplikasi yang akan kita gunakan selama pembelajaran daring oleh Mr. Agus Sutikno selaku tim multimedia SKKK Sentani. Dan yang terakhir perkenalan guru, lalu kemudian penutup. Ya, jadi itu agenda yang akan kita lalui bersama-sama di sore menjelang malam hari ini. Baik Bapak Ibu, orang tua murid, sebelum kita lanjut di dalam agenda kita yang ada, terlebih dahulu kita akan sama-sama memuji Tuhan. Kita mau bersyukur untuk anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan awali dengan pujian, lalu kita berdoa. Saya akan presentasikan pujiannya, mari kita nyanyikan secara bersama-sama. Ya. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, pujian yang mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik.
Mic Miss Martina. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, benar bahwa Engkau adalah Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu baru tiap hari kami boleh alami di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sekalipun kami masih di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi puji nama Tuhan bahwa penyertaan-Mu Tuhan sungguh sempurna di dalam hidup kami. Hingga hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bersyukur bersama dengan guru-guru dan juga orang tua wali murid yang hari ini boleh menyempatkan waktunya untuk kami boleh mengadakan pertemuan perdana di tahun pembelajaran 2021-2022. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kegiatan pertemuan orang tua murid hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan turut campur tangan, Tuhan memberkati media, jaringan, fasilitas yang kami gunakan di dalam pertemuan hari ini. Biarlah kiranya semua boleh berjalan dengan baik, boleh alat-alat yang kami gunakan boleh berfungsi dengan baik, dan kegiatan pertemuan kami boleh berjalan dengan baik seturut dengan pimpinan dan penyertaan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, hikmat Tuhan ada atas setiap kami, khususnya bagi Miss dan Mister yang akan menyampaikan presentasi di hari ini. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya kegiatan pertemuan kami di sore hari ini, biarlah semua boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, orang tua murid, kita akan masuk di dalam agenda kita yang pertama, yaitu penyampaian visi dan misi yang akan disampaikan oleh Mr. Sail Lola selaku Kepala Sekolah TK Kristen Kalam Kudus Sentani. Kepada Mr. Sail dipersilakan. Ya, terima kasih Miss Martina. Saya ucapkan shalom. Ya, selamat malam buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa walaupun secara virtual. Kita bersyukur itu semua karena perkenanan Tuhan bagi kita, dan beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam pertemuan ini. Memang ada hal-hal yang memang perlu diketahui oleh orang tua, secara khusus bagaimana visi misi, bagaimana program ke depan, dan juga proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam satu semester ini. Ya, pertama-tama saya mengajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7 saya bacakan untuk kita sekalian. Saya bacakan untuk kita. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, takut akan Tuhan merupakan tema sentral atau tema utama dari keseluruhan kitab Amsal dan merupakan awal dari hidup berhikmat. Ya, kalau kita mau melihat diri kita di hadapan Tuhan, segala yang kita miliki, segala yang kita punya bersumber daripadanya, termasuk kepandaian, kepintaran yang kita miliki. Tetapi tidak semua orang memperoleh hikmat, ya. Tetapi tidak semua orang berhikmat. Ya. Satu ajaran yang luar biasa yang kita baca pada bagian ini bahwa ketika kita takut akan Tuhan, itu adalah dasar dari permulaan pengetahuan dan juga sumber hikmat itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa maksud dari takut akan Tuhan? Ya, bukan ngeri, seram, dan lain sebagainya ya, tetapi bagaimana sikap kita menunjukkan hormat, menjunjung tinggi, menundukkan diri kita kepada kedaulatan Allah,
dan menaati perintah-perintahnya. Ini yang dikatakan takut akan Tuhan. Lalu Tuhan sendiri adalah sumber hikmat yang tertinggi. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa sumber hikmat itu sendiri adalah dari Tuhan, maka selayaknya kita mencari hikmat satu-satunya dari Allah pencipta kita. Nah, setiap kita harus mengakui bahwa segala kepandaian dan kemampuan yang ada pada kita berasal daripada Allah, sang sumber hikmat itu sendiri. Siapapun yang mau datang dapat memperoleh hikmat daripada Tuhan dan akan memiliki hidup yang bijaksana, bermoral tinggi dan selaras dengan kehendaknya. Tentu ini yang menjadi kerinduan kita, baik selaku orang tua, guru-guru, maupun anak-anak kita dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kita melakukannya dengan bijaksana, dengan penuh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Baik, Miss Rida, melanjutkan dari firman Tuhan, saya akan kaitkan dengan visi misi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Silakan Miss Rida dipresentasikan. Ditampilkan, silakan. Ya, terima kasih. Dibuat layar full saja, Miss. PowerPoint-nya bisa di full screen. Oke, lanjut saja Miss di slide yang kedua. Slide yang kedua, Miss. Ya, terima kasih. Slide yang kedua, Miss. Dimulai dari visi, Miss Rida. Maaf. Miss Rida di slide yang kedua, ya, visi. Oke, terima kasih. Ya, visi SKK Sentani, terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Nah, ini merupakan visi dari Sekolah Kristen Kalam Kudus yang ada di seluruh Indonesia. Di sini ada kata-kata kunci, terbangunnya manusia utuh yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Dan sebagai ayat pendukungnya dalam Efesus 2 ayat 19-20 dan 1 Korintus 19 ayat 19 dan yang terakhir Amsal 1 ayat 7 yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, tentu saja ketika Bapak Ibu mempercayakan kepada kami untuk membimbing anak-anak di sekolah, tetapi ini sedang pembelajaran online, jadi dibimbing walaupun dari rumah. Tentu saja harapannya ya pada akhirnya anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mandiri, dan berguna bagi dunia. Lanjut Miss Rida, slide selanjutnya. Ya, saya mulai dari kata terbangunnya ya. Di sini dijelaskan Bapak Ibu, terbangunnya yang dimaksud di sini adalah sebuah kondisi yang dicapai melalui serangkaian tindakan yang disengaja dan proses berkelanjutan untuk membentuk pribadi yang serupa dengan Kristus dengan pertolongan Roh Kudus. Ya, dengan pertolongan Roh Kudus. Amsal 22 ayat 6 ya. Sebelumnya ya, terima kasih. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Kata kunci di sini Bapak Ibu, suatu tindakan yang disengaja ya dan proses berkelanjutan. Tentu saja ketika kita ingin membangun sebuah insan ya, sebuah pribadi ya tidaklah mudah dan tidak langsung jadi hari ini atau 1 tahun ini, tetapi sebuah proses berkelanjutan ya sampai Tuhan memanggil kita.
Ya, kita sedang diproses, orang tua pun sedang diproses oleh Tuhan, guru-guru sedang diproses, dan anak-anak sedang diproses. Ya, secara khusus di lembaga pendidikan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Selanjutnya, Miss Rida. Ya, terbangunnya manusia utuh. Ya, manusia utuh yang dimaksudkan di sini mencakup tubuh dan roh yang dibangun melalui dimensi kerohanian, karakter, pengetahuan, keterampilan, dan jasmani. Kalau di pemerintah memang ada KI 1 sampai KI 4, dimensi kerohanian, karakter, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi kita tambahkan dengan jasmani. Ya, tentu saja secara holistik, secara menyeluruh dan terintegrasi. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, tetapi bagaimana kelima dimensi ini boleh bertumbuh bersama-sama. Seperti itu. Selanjutnya, Miss Rida. Ya, takut akan Tuhan. Ya, saya tadi sudah singgung sedikit di awal ketika saya menyampaikan Amsal 1 ayat 7. Rasa hormat, takjub, kasih kepada Tuhan yang ditunjukkan dengan sikap hidup yang beribadah kepadanya, berpegang teguh pada perintah dan ketetapannya, serta taat kepada pimpinannya. Sikap takut akan Tuhan juga perlu diwujudkan dalam sikap hidup yang mengasihi sesama. Ya, jadi itu diwujudkan dengan secara vertikal dan horizontal, kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Silakan lagi dilanjutkan, Miss Rida. Slide selanjutnya. Ya, mandiri. Ya, dengan pertolongan Tuhan, setiap tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan murid memiliki kemampuan untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan pimpinan Tuhan serta mampu bertindak secara bebas berdasarkan kebenaran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, serta bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil setelah melalui berbagai pertimbangan yang matang untuk memberikan manfaat bagi sesama dan lingkungan. Wah, menjadi insan yang mandiri, menjadi pribadi yang mandiri itu luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak nanti ada pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan. Ya, andaikan tatap muka itu lebih maksimal tentunya ya, mulai mereka dari datang, bagaimana membuka sepatu dan sebagainya, ya situ dilatih kemandirian mereka. Tapi Bapak Ibu juga bisa melatih di rumah. Nanti ada tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak, bagaimana untuk meningkatkan life skill dari setiap anak-anak. Lalu selanjutnya Miss Rida, mandiri dan terakhir berguna bagi dunia. Ya, berguna bagi dunia berarti berdaya guna bagi sesama dan lingkungan dengan menghadirkan shalom melalui rasa, karsa, dan karya nyata. Nah, ciri-ciri berguna bagi dunia adalah berinisiatif, pengampun, toleransi, bertindak benar, adil, kreatif, dan punya kompetensi. Ya, ini Bapak Ibu kata-kata kunci dari visi Sekolah Kristen Kalam Kudus se-Indonesia. Ya. Selanjutnya Miss Rida. Nah, dari visi ini Bapak Ibu akan diturunkan ya core value, ada nilai-nilai inti ya. Jadi berdasarkan visi dan misi, saya tidak jabarkan misi Bapak Ibu, akan memakan waktu yang cukup lama jika saya menjabarkan misi. Ya, paling tidak kita sudah tahu gambaran seperti apa visi, mengapa Bapak Ibu memilih Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Seperti itu ya. Lalu mengapa Bapak Ibu mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Lalu dari visi misi, maka didapat beberapa kata kunci untuk membentuk nilai-nilai inti atau core value SKK, yaitu yang pertama kasih, ya tadi secara vertikal dan horizontal, mandiri dan berguna. Jadi apa yang didapatkan tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi berdampak atau berguna bagi orang lain, bagi lingkungan, ya secara khusus secara umum bagi dunia, seperti itu. Ya, ini core value atau nilai-nilai inti SKKK se-Indonesia. Dan dari lanjut Miss Rida, lanjut slide selanjutnya. Ya. Nah,
nilai-nilai inti turunan dari visi. Tadi kan ada kasih, mandiri, dan berguna. Ya, untuk pertemuan selanjutnya saya akan tanya ini Bapak Ibu ya. Apa nilai-nilai inti dari SKKK? Bapak Ibu harus bisa jawab ya. Ada kasih, mandiri, dan berguna. Ya, ada 3. Lalu kita di sekolah ada budaya SMART. Nah, budaya SMART ini ya tindakan nyata yang dilakukan dari nilai-nilai inti yang merupakan turunan dari visi misi SKKK. Ya, ada SMART ya, ini budaya sekolah. Nanti dalam circle time itu akan diajarkan kepada anak-anak setiap hari ya. Budaya SMART ini. Memang kalau tatap muka ini akan lebih nampak bagaimana anak-anak belajar untuk antri, bagaimana memberi salam, kemudian ketika melakukan kesalahan atau hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan, mereka bisa mengucapkan kata maaf dan seterusnya. Ya, tapi itu juga bisa dipraktekkan walaupun berada di rumah. Ya, Bapak Ibu nanti juga bisa ajarkan budaya sekolah kita, budaya SMART. Dimulai dari huruf S, ada senyum, salam, sapa, sopan. Ya, ini masuk dalam nilai-nilai inti yaitu kasih, lalu maaf, termasuk juga nilai inti kasih, lalu kemudian antri, ya, kasih dan mandiri, kemudian huruf R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, itu nilai mandiri dan berguna. Kemudian yang terakhir, kata T, terima kasih, tolong, ya, nilai intinya kasih dan berguna. Ya, ini yang akan diajarkan terus. Ini semuanya budaya sekolah atau pembiasaan yang diajarkan kepada anak-anak. Ya. Lanjut, Miss Rida. Ya, saya izin ya Miss Ina, sebenarnya tadi kita akan perkenalan di belakang, tapi takutnya ada orang tua yang memang tidak bisa bersama-sama dengan kita sampai akhir. Jadi saya akan mulai perkenalan ya sebelum masuk ke kurikulum. Oke. Saya mulai ya dari diri saya sendiri, Bapak Ibu. Nama saya Mr. Sair Lola. Ya. Saya dipercayakan sebagai Kepala TK ya sejak tahun 2011 hingga saat ini. Ya, sudah 10 tahun lebih ya menjabat sebagai Kepala TK. Saat ini masih single. Kemudian apalagi ya? Berasal dari Toraja. Ya. Itu saja. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya ya bisa nanti kalau ke sekolah atau ya kapan saja bisa bertemu. Ya, jangan sungkan ketika bertemu saya di mana saja, Bapak Ibu bisa menyapa atau menanyakan hal-hal menyangkut dengan pendidikan anak-anak di sekolah. Dan siap untuk menerima masukan dari Bapak Ibu. Yaitu dari saya. Selanjutnya masing-masing nanti guru akan memperkenalkan diri, dimulai dari TKB 1. Silakan Ms. Novi memperkenalkan secara pribadi. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Novita Angkol. Saya biasa dipanggil Miss Novi. Maaf Miss Novi, videonya di. Ada nyala? Jaringan ya? Oh iya. Ya, nama saya Miss Novita Angkol, biasa dipanggil. Si ini pasti apa? Pas turun ke bawah kemana? Belajar di kelas 1. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya TKB 2. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Perkenalkan saya Miss Yosti Tomatala, biasa dipanggil Miss Opi. Saya wali kelas TKB 2. Terima kasih. TKB 3, silakan. Ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat sore, selamat bergabung. Ya, baik, perkenalkan nama saya Martina Lisusampe, biasa dipanggil Miss Ina. Saya akan mengajar atau sebagai guru kelas di TKB 3. Terima kasih, salam kenal.
Ya, selanjutnya TKA mulai dari Miss Riris. Iya, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom. Nama saya Riries Edwiori. Saya biasa dipanggil Miss Riries. Saya mengajar di TKA. Terima kasih. Salam kenal untuk semuanya. Ya, selanjutnya Miss Putri, silakan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Miss Putri Kumaat, biasa dipanggil Miss Putri. Saya akan mengajar di kelas TKA. Terima kasih, salam kenal untuk semuanya. Selanjutnya operator Dapodik, Mr. Agus Sutikno sekaligus tim multimedia. Silakan untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya Agus Sutikno. Saya akan mengurusi administrasi Dapodik untuk TK dan juga teknis pelaksanaan online selama pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi demikian perkenalan singkat dari Kepala TK hingga operator Dapodik. Jadi kami dengan penuh sukacita boleh menyambut Bapak Ibu bergabung bersama-sama di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Dan tentu saja dimohon nanti untuk kerjasamanya ke depan, semoga bisa menjalin kerjasama yang baik demi kemajuan anak-anak kita. Ya, saya lanjut lagi ke materi selanjutnya. Silakan Miss Lida, slide selanjutnya. Ya, kita masuk dalam kurikulum. Nah, perlu saya jelaskan sedikit mengenai kurikulum Bapak Ibu. Ya, kurikulum yang ada saat ini di pemerintah yaitu kurikulum 2013. Nah, untuk kurikulum SKKK se-Indonesia, untuk KBTK, ya kita menggunakan kurikulum dulunya e-learning, tapi tahun ini sudah diganti menjadi IB Learning, ya, Integrated Blended Learning. Ya, sebelumnya Integrated Learning ya diganti menjadi IB Learning. Sebenarnya Bapak Ibu, kurikulum IB Learning ini sama dengan kurikulum pemerintah, cuman lebih dikembangkan lagi. Ya, lebih dikembangkan lagi. Ini merupakan pengembangan dari kurikulum 2013. Karena berbicara mengenai kompetensi dasar, indikator yang kita gunakan sama dengan pemerintah, hanya kami kembangkan. Ya, kami di pusat termasuk saya ada dalam tim penyusunan kurikulum IB Learning ini, ya bagaimana memikirkan ya kalau kurikulum yang ada saat ini kurikulum 2013 memang tidak mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran Alkitab di dalamnya. Tetapi kami di pusat ketika saya ikut ke Jakarta bersama dengan tim yang lain, ya kita memikirkan sampai ke sana dan juga melihat dari sisi mulai dari penciptaan sampai bagaimana Tuhan menebus kita, ya, dan bagaimana Tuhan menyatakan karyanya di tengah-tengah kehidupan umat manusia, seperti itu. Jadi lebih kepada bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran Alkitab di dalamnya. Selanjutnya Miss Rida, slide selanjutnya. Ya, penerapan kurikulum IB Learning ini ya pada peraturan perundangan pendidikan nasional berlaku sama ya di seluruh Indonesia, berlaku sama. Nah, yang menjadi fokus kita untuk di pendidikan PAUD, pendidikan anak usia dini, tertuju kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 dan juga Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Hanya memang dari sini kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan di sekolah, seperti itu. Lanjut Miss Rida. Silakan Miss Rida dilanjutkan. Oke. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan dalam kurikulum 2013 ya aspek lingkup perkembangan kurikulum nasional itu ada 6.
nilai agama dan moral biasa disingkat dengan NAM, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Ada 6 aspek perkembangan. Nah, sebenarnya 6 aspek perkembangan ini juga sudah ibaratnya sudah di cover semua dengan area yang ada di IB Learning. Nah, di IB Learning ada 8 area Bapak Ibu. Yang pertama RCB atau Religion and Character Building, ada motor skill, ada mathematics and enviro, language and literasi, dan ada life skill. Dan bagian yang terakhir seni dibagi 2, art and craft dan music and motion, seperti itu. Jadi kalau di pemerintah seni semua digabung, tapi dalam IB Learning ya kita bagi dua area khusus ya, art and craft, lalu yang kedua adalah music and motion. Lalu di kognitif ya pemerintah gabungkan semua, tapi kalau di IB Learning itu ada khusus pembelajaran matematika dan bagaimana mengenal lingkungan ya, enviro. Nah, seperti itu. Itu sedikit penjelasan mengenai perbedaan apa sih perbedaan kurikulum nasional dan juga IB Learning. Ya, selanjutnya Miss Rida, slide selanjutnya. Silakan Miss. Oke, saya ambil contoh ya Bapak Ibu, bagaimana ketika kita mengambil KD pemerintah, lalu kita integrasikan nilai kebenaran Alkitab di dalamnya. Ini hanya contoh saja. KD 4.7. Ya, 4.7 menyajikan berbagai karya dalam berhubungan dengan lingkungan sosial dalam bentuk gambar, cerita, bernyanyi, dan gerak tubuh. Lalu ketika kita mengintegrasikan ya nilai-nilai kebenaran Alkitab untuk di K1 atau TKA, KD ini berubah ya menjadi murid mampu mengenal lingkungan sosial. Lingkungan sosial itu ada keluarga, gereja, sekolah dalam relasi yang benar. Ya, ini nggak ada di KD pemerintah. Bagaimana mereka memiliki relasi yang benar dengan saling menghargai dan menjaga keserasian hidup bersama. Ya, jadi ini perbedaannya Bapak Ibu. Lalu di K2 lebih dalam lagi. Murid mampu mengenal lingkungan sosial, keluarga, gereja, sekolah, dan lingkungan sekitar agar mereka dapat memuliakan Allah dalam lingkungannya sesuai dengan mandat budaya yang diperintahkan Allah. Ya, jadi sudah nampak perbedaan ya, KD pemerintah dan juga KD bylaw yang sudah dirancang. Nah, ini yang membedakan kurikulum pemerintah dan juga kurikulum IB Learning. Dan juga tentunya Bapak Ibu bagaimana step by step yang akan dilakukan berbeda, dan juga alat-alat yang kami gunakan memang khusus didatangkan dari Solo. Ya, rata-rata alat yang digunakan adalah alat Montessori. Ya, sudah datang dari 2 tahun yang lalu itu kita pesan. Ya, biayanya sampai 64 juta. Jadi memang biaya untuk pembelajaran di TK ini sangat mahal Bapak Ibu. Jadi dan heran kalau SPP-nya lebih tinggi dari SD dan SMP karena alat-alat yang digunakan sangat mahal dan memang tidak ada dijual di sini. Gitu. Jadi itu kita pesan di Solo, dan memang selama masa pandemi sangat minim digunakan karena tidak ada tatap muka begitu ya, kecuali hari-hari semester di bagian akhir kemarin baru anak-anak tatap muka, tetapi lebih kepada pengenalan angka dan huruf dan angka karena banyak yang belum bisa seperti itu. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, ya Miss Rida lanjut lagi dengan slide selanjutnya. Ya, kita masuk ke peraturan umum dan tata tertib sekolah. Ya, untuk beberapa hal sih yang perlu saya sampaikan. Nah, untuk peraturan umum kan Bapak Ibu sudah terima, ya, jadi bisa dibaca. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya tekankan kembali karena seringkali sadar atau tidak sadar orang tua biasa lupa, saya tidak tahu lupa atau bagaimana, ya sehingga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, tapi saya katakan tidak semua, ada beberapa. Ya, yang pertama langsung saja. Yang pertama adalah cara dan waktu berkomunikasi dengan pihak sekolah. Jadi nanti
di setiap kelas kan ada apa ya, grup WhatsApp bersama dengan wali kelas yang ada. Jadi Bapak Ibu silahkan segala sesuatu bisa dikomunikasikan di situ. Boleh chat pribadi, boleh di grup, tapi kayaknya wali kelas akan menonaktifkan untuk bisa berkomentar di grup seperti itu. Jadi satu arah saja dari wali kelas ke orang tua. Mungkin kalau ada hal yang disampaikan ke wali kelas dulu, bisa di chat pribadi seperti itu. Nah, waktunya kapan? Ya jangan sampai tengah malam ya Bapak Ibu ya. Tentu saja kita tahu waktu yang tepat. Ya, saya tidak perlu sampaikan lebih detail, pasti Bapak Ibu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu mengerti akan hal ini. Jadi mohon waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Itu intinya ya. Jadi bisa sampaikan ke wali kelas. Nah, mungkin kalau ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan dengan wali kelas, baru ke kepala sekolah. Ya, bisa mengerti ya Bapak Ibu. Yang kedua, silakan Miss Rida. Yang kedua, ya etika orang tua atau wali murid berpenampilan di lingkungan sekolah. Ya, jadi perlu kami ingatkan Bapak Ibu, ya terkadang ada orang tua yang menggunakan pakaian ya mungkin untuk di lembaga formal ya di sekolah ya kurang pantas gitu. Jadi kami ingatkan lagi ya, etika berpakaian saya mau sampaikan dengan sederhana bahwa kita berpakaian yang rapi dan baik untuk dipandang, maksudnya tidak menimbulkan hal-hal yang negatif seperti itu. Jadi Bapak Ibu datang ke sekolah ya, kalau misalnya ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan ya datanglah dengan berpakaian yang sopan dan rapi seperti itu ya. Bedakan kalau ke tempat yang lain ya. Jadi kalau ke sekolah diharapkan sopan dan rapi. Lalu yang ketiga, kewajiban menghadiri undangan. Nah, hari ini saya lihat berapa kita yang hadir ya nggak sampai 70% ya. 70% ya. Nggak sampai 70%, 60. Mungkin ada orang tua yang sulit atau bagaimana sehingga belum bisa bergabung ya, banyak faktor, tapi saya harap untuk pertemuan selanjutnya ya bisa lebih lebih aktif lagi, semua orang tua bisa hadir karena bagaimana memajukan sekolah ini, bagaimana kita bisa tahu perkembangan sekolah ini kalau pertemuan yang penting seperti ini kita tidak hadiri seperti itu. Jadi intinya ketika kita pertemuan seperti ini, kita bisa share, berbagi informasi, dan lain sebagainya. Kemudian slide selanjutnya, Miss Rida. Ya, menyelesaikan administrasi sekolah dengan tepat waktu. Ya, batas pembayaran setiap bulannya itu sampai pada tanggal 10. Ya, biasanya diberikan batas pembayaran itu sampai tanggal 10. Nah, nanti akan ada tagihan jikalau Bapak Ibu lewat dari tanggal itu, langsung di bendahara biasanya langsung keluarkan tagihan. Ya, apalagi kalau sudah nunggak 2 bulan, 3 bulan pengalaman, saya ingin share sedikit Bapak Ibu mengenai penyelesaian administrasi. Ya, kami mengerti betul kondisi orang tua saat ini, apalagi dalam masa pandemi. Ya, tapi tips kami Bapak Ibu ketika ada berkat yang Tuhan boleh berikan ya itu langsung diselesaikan, diutamakan administrasi anak-anak sekolah gitu ya, karena yang lainnya mungkin kita bisa tunda, tetapi untuk administrasi di sekolah ini tidak bisa ya Bapak Ibu, karena untuk biaya operasional dan gaji guru itu masuk dalam situ semua, karena di sekolah hanya satu saja dari sekian guru, hanya satu PNS, jadi memang semuanya gaji guru dan biaya operasional sekolah itu berasal dari orang tua. Jadi kami mohon kerjasamanya, pengertiannya untuk dapat menyelesaikan administrasi tepat waktu. Ya, ini kami mohon pengertian dari Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, Miss Rida, yang kelima, ya menjadi partner sekolah dalam mendidik anaknya. Ya, nanti apalagi ini masa pandemi ya Bapak Ibu ya. Jadi otomatis kita akan melaksanakan PJJ. Ya, harapan kita sih ya COVID ini segera berlalu dan anak-anak bisa masuk sekolah.
Memang waktu sesi wawancara saya sudah sampaikan kepada orang tua bahwa rencananya kita akan melaksanakan tatap muka 2 kali seminggu seperti itu. Tapi ya ternyata di luar dari rencana yang ada, begitu ya. Kita tahu bersama bahwa kondisi saat ini bukan semakin membaik, tapi ya ternyata penularan COVID, apalagi ada varian baru, ya, sehingga bahkan diperlakukan ya PPKM saat ini. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu mendampingi anak-anak ketika belajar di rumah. Ya saya tahu Bapak Ibu ada yang sibuk bekerja, ada yang kedua-duanya bekerja. Nah ini bagaimana strateginya supaya anak-anak tetap belajar. Bagaimanapun caranya pasti Tuhan kasih hikmat buat Bapak Ibu untuk bisa bagaimana anak-anak bisa belajar di rumah. Seperti itu, sesibuk apapun kita, ya tetap ada pendampingan mendidik anak-anak. Jadi bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab guru di sekolah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Jadi mohon kerjasama dari Bapak Ibu. Ya itu saja. Kemudian selanjutnya Miss Rida. Sepertinya lanjut ke Miss Ina. Ini sudah selesai dari peraturan umum. Ya kita akan lanjut ke jadwal pelajaran dan seterusnya. Ya, ini sebentar nanti Miss Rida saya jelaskan kembali yang ini. Kembali ke Miss Ina. Ya mungkin slide dari Miss Ina bisa ditampilkan. Ya itu dari saya Bapak Ibu. Nanti saya akan kembali untuk menyampaikan beberapa hal. Ya. Silakan Miss Ina. Ya, baik. Terima kasih, Mister. Ya, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai jadwal materi pembelajaran mingguan yang nantinya kami akan bagi ke anak-anak. Ya, jadi setiap hari itu kegiatan awal kita akan mulai dengan, biasanya kita akan awali dengan kegiatan circle time. Ya, kalau semester yang lalu kegiatan circle time-nya kami buat dalam bentuk video, lalu anak-anak bisa menyaksikan melalui live streaming YouTube. Tetapi setelah itu kami evaluasi ternyata kurang efektif, sehingga kami putuskan untuk semester ini dalam kegiatan circle time akan dipimpin langsung oleh guru di Google Classroom atau di pertemuan Jimit setiap harinya. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan devosi bersama atau ibadah singkat bersama dengan anak-anak. Jadi setiap kegiatan pembelajaran akan diawali dengan ibadah singkat bersama dengan anak-anak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gambaran sedikit mengenai weekly plan atau jadwal materi pelajaran dalam 1 minggu. Nah, kenapa di sini saya kasih week 2 atau minggu kedua? Karena minggu pertama itu yang akan kita mulai start dari tanggal 19 itu akan kita isi dengan PLS. Jadi anggap saja itu minggu pertama. Jadi saya langsung lanjut di minggu yang kedua yang start dari Senin tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 Juli tahun 2021. Jadi setiap minggu, bahkan 2 minggu, kita akan mengirimkan weekly plan, ya. Jadi atau materi pembelajaran kepada orang tua. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini untuk minggu kedua itu ada 4 area. Yang pertama yaitu area life skill, ya. Area life skill. Di sini saya sudah kasih tanggal supaya Bapak Ibu nantinya ketika mendampingi anak-anak bisa belajar di rumah. Jadi Bapak Ibu bisa tertolong, jadi Bapak Ibu bisa langsung tahu bahwa ternyata hari ini belajarnya itu area life skill atau keterampilan hidup. Jadi ini indikatornya, dan lalu kemudian kegiatan yang akan dilakukan oleh anak-anak, saya sudah jelaskan di sini, saya sudah tuliskan di sini. Ya bukan hanya ini, tapi ada beberapa lagi kegiatan. Jadi ini hanya sekedar contoh supaya ini bisa membantu Bapak Ibu di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Lalu kemudian di hari Selasa ada area art and craft.
yaitu seni dan prakarya, ini indikator, lalu kemudian kegiatannya apa, selanjutnya seperti itu sampai di hari Jumat, ya ini hari Rabu, ya bisa dikasih turun Miss Rida. Ya, hari Kamis ada CB atau karakter building, pembentukan karakter. Ini adalah indikator, lalu kemudian ini kegiatannya. Saya sudah tuliskan temanya di sini. Jadi ini seperti kita belajar agama lah ya, seperti itu. Lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalamnya. Nah, untuk hari Jumat ini, karena ini adalah minggu kedua, kita akan tutup dengan puncak tema. Ya, Mr. Sail di dalam Mr. Sail saya rasa sudah menjabarkan tadi tentang kurikulum yang kita gunakan itu ada 8 area. Jadi dari minggu pertama sampai minggu kedua itu kita sudah belajar. Lalu kemudian di hari Jumat kita akan tutup dengan puncak tema. Ya, jadi di puncak tema itu dalam kegiatannya itu anak-anak bisa melakukan proyek, anak-anak bisa membuat hasil karya ataupun diisi dengan kegiatan eksperimen, tergantung dengan tema yang kita bahas di dalam minggu itu atau dalam 2 minggu itu. Jadi setiap 2 minggu pembelajaran akan selalu ditutup dengan puncak tema. Jadi seperti ini contoh materi pembelajaran yang akan kami bagikan setiap 2 minggu sekali kepada orang tua. Nah, kami berharap agar contoh materi pembelajaran ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Jadi Bapak Ibu bisa sudah melihat dari sini hari apa, misalkan hari Kamis, anak-anak ternyata belajar ini, lalu kemudian kegiatannya ini seperti itu. Jadi ini akan Bapak Ibu terima, ya. Entah mungkin nantinya akan dikirim melalui Google Classroom atau mungkin melalui grup. Ya, pasti kita akan berikan kepada orang tua supaya bisa membantu Bapak Ibu di dalam mendampingi anak-anak belajar di rumah. Jadi seperti ini gambaran sedikit mengenai materi pembelajaran yang akan diikuti anak-anak setiap minggunya. Ya, seperti itu. Baik, saya akan lanjut di dalam hal-hal teknis lainnya seperti penggunaan seragam setiap hari. Ya, baik Miss Rida, kita lihat. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah dari slide pertama Miss Rida, penggunaan baju seragam ya, penggunaan baju seragam TK Kristen Kalam Kudus Sentani setiap harinya yang akan nanti digunakan oleh anak-anak. Nah, sekalipun kita belajar secara virtual atau kita masih belajar daring, kami tetap berharap agar anak-anak di rumah juga tetap mengikuti, tetap menggunakan baju seragam. Jadi jangan karena mungkin kita berpikir kan belajarnya di rumah jadi boleh pakai baju bebas, tidak. Jadi ini juga tetap akan menjadi penilaian tentang kerapian masuk di area budaya smart tadi yang ada di dalamnya rapi, resik gitu. Jadi kami berharap agar orang tua murid sekalipun kita belajar secara virtual, anak-anak juga tetap harus mengikuti peraturan, tetap menggunakan baju seragam sesuai dengan jadwalnya setiap hari, jadwal setiap hari. Baik, untuk hari Senin, seragam yang akan dikenakan oleh anak-anak yaitu seragam kotak-kotak biru. Ya, kalau untuk perempuan bentuknya dress seperti ini, laki-laki ada kemeja dan juga celana. Ya. Selanjutnya untuk hari Selasa, kaos pink. Ya, kaos pink modelnya seperti ini, sama laki-laki perempuan modelnya seperti ini. Ya, jadi ini kaos pink. Lalu kemudian hari Rabu kaos coklat. Nah, modelnya seperti ini. Ini akan digunakan pada hari Rabu. Modelnya juga sama seperti laki-laki dan perempuan, sama-sama seperti ini modelnya. Lalu kemudian hari Kamis ya, lanjut Miss. Untuk hari Kamis menggunakan batik, ya batik merah campur biru.
Ya, untuk perempuan modelnya seperti ini, laki-laki kemeja dan celana. Atasan kemeja, bawah celana. Seperti ini digunakan pada hari Kamis. Dan untuk hari Jumat, ya, untuk hari Jumat seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kaos ini tidak disediakan oleh Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Jadi ini diadakan oleh IGTKI atau Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Kabupaten Jayapura. Jadi ini disediakan oleh IGTKI Kabupaten Jayapura. Nah, kalau semester yang lalu atau tahun yang lalu ini harganya 200.000, modelnya seperti ini, atasan lengan panjang, bawahan celana panjang, sama laki-laki dan perempuan modelnya seperti ini. Nah, kaos ini digunakan oleh seluruh taman kanak-kanak yang ada di seluruh Kabupaten Jayapura. Nah, karena kita juga masih di bawah Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Kabupaten Jayapura, jadi kita diharuskan khususnya untuk anak baru yang belum memiliki kaos seperti ini bisa memesan kepada wali kelas atau guru kelas, ya. Jadi harganya masih sama seperti kemarin, 200.000. Nah, bagi anak-anak yang lama, kalau misalkan bajunya masih layak untuk dipakai, bisa masih tetap menggunakan itu karena masih tetap model dan warna masih sama seperti ini. Nah, tetapi kalau misalkan anak-anak yang lama juga masih ingin membeli yang baru, bisa juga. Jadi yang kita lebih utamakan itu anak yang baru karena mereka belum ada sama sekali, kecuali kalau mungkin ada adiknya yang sebelumnya bisa menggunakan itu kalau masih cocok dan masih rapi, bersih, silakan digunakan. Nah, untuk murid yang lama kalau masih ingin membeli juga bisa, silakan dipesan kepada guru kelas nantinya. Jadi ini adalah kaos yang akan kita gunakan setiap hari Jumat. Ya, jadi ini disediakan oleh IGTKI, bukan dari Kalam Kudus. Nah, seperti itu, ini adalah jadwal seragam yang akan digunakan oleh anak-anak selama 1 minggu dalam kegiatan pembelajaran dari Senin sampai hari Jumat. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum mengukur baju seragam, ya mungkin segera mengambil baju seragam karena hari Senin tanggal 19 sudah harus digunakan oleh anak-anak di dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Baik, ini tentang penggunaan baju seragam setiap harinya di Sekolah Kristen Kalam Kudus Sentani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang buku paket, kegunaan buku agenda. Ya, jadi Bapak Ibu, di dalam uraian atau rincian pembayaran yang Bapak Ibu terima, khususnya waktu saat mendaftar sekolah, di situ ada buku agenda ya, ada maprapor, ada buku agenda. Nah, jadi buku agenda itu adalah buku penghubung antara guru kelas dengan orang tua murid. Ya, oke, bisa dimunculkan Miss Rida. Jadi itu kegunaan dari buku agenda. Nah, terus buku agenda ini wajib dibawa ke sekolah setiap hari, ya. Lalu kemudian orang tua wajib memeriksa buku agenda, dibaca dan dimengerti, kemudian ditandatangani. Yang keempat, orang tua dapat memberi saran atau masukan yang membangun kepada pihak sekolah melalui buku agenda. Dan yang terakhir, ya, buku agenda dirawat dengan baik dan jangan sampai hilang. Nah, Bapak Ibu, buku agenda ini akan kami bagikan kepada orang tua murid. Nah, sebenarnya fungsi dari buku agenda ini lebih efisien digunakan saat pertemuan tatap muka. Ya, tatap muka, tetapi walaupun kita nantinya belajar secara virtual, ya, atau kita masih daring, kita masih daring nantinya, buku agenda tetap kami akan bagikan, lalu nanti di dalamnya kami akan menempel tentang termasuk tadi weekly plan atau materi pembelajaran mingguan anak-anak, dan juga beberapa hal yang lainnya seperti doa Bapa Kami dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan doa-doa yang lain yang biasa digunakan di sekolah supaya anak-anak bisa pelajari di rumah, dan juga termasuk jadwal baju seragam nanti kami akan tempel di dalam
buku agenda. Ya, jadi itu akan tetap kami bagikan. Nah, kalau di sini dikatakan wajib dibawa ke sekolah setiap hari karena kita masih belajar daring, jadi tidak perlu nanti kalau kita sudah tatap muka, lalu bukunya bisa dibawa setiap hari. Tapi karena kita daring, ya tidak apa-apa. Untuk hari pertama kami akan berikan, nanti kalau memang wali kelas meminta, lalu bisa dikembalikan. Ya, jadi itu bisa digunakan oleh anak-anak di rumah, dibantu belajar, termasuk ada beberapa lagu juga yang kami akan tempel di dalam buku agenda tersebut. Nah, tentang di sini orang tua dapat memberi saran atau masukan. Nah, kembali lagi ini kalau kita masih tatap muka. Ya, kalau sekarang karena kita masih daring, jika kalau ada masukan, ada hal-hal yang Bapak Ibu mau tanyakan mengenai tentang perkembangan anak, bisa melalui WhatsApp atau melalui telepon langsung kepada guru kelas masing-masing. Ya, jadi ini tentang buku agenda yang nantinya akan kami bagikan kepada anak-anak. Mungkin itu saja hal-hal teknis yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan kepada Mr. Sail. Ya, terima kasih Miss Martina sudah menyampaikan soal jadwal seragam dan juga pembelajaran. Saya mau tambahkan sedikit. Ya, jadi Bapak Ibu, hari Jumat tanggal 23 Juli, ya tanggal 23 Juli itu PLS hari terakhir. Jadi Bapak Ibu ke sekolah untuk mengambil buku agenda dan juga seluruh jadwal pembelajaran, worksheet-nya dan juga weekly plan. Gitu ya Miss Ina ya, hari Jumat ya. Nah, jadi di hari Jumat tanggal 23 Juli, orang tua akan ke sekolah mendapatkan semua informasi, baik itu doa, lagu-lagu yang akan mereka nyanyikan, dan juga jadwal pembelajaran, worksheet, serta weekly plan. Seperti itu, jadi penting sekali Bapak Ibu hadir di sekolah. Ya, nanti mengenai jamnya nanti akan disampaikan di grup WhatsApp masing-masing, wali kelas masing-masing. Ya, karena itu saya tidak bisa tentukan, nanti wali kelas yang tentukan nanti. Lalu berikutnya mungkin ada yang bertanya, untuk baju seragam IGTKI, bagaimana saya bisa mendapatkannya? Jadi benar yang disampaikan oleh Miss Ina, orang tua pertama-tama mendaftar dulu ke wali kelas masing-masing, lalu nanti kami pesan. Nah, tadi saya telepon ketua IGTKI, katanya hari Rabu minggu depan, itu di tanggal 21 Juli, ya katanya barangnya sudah datang dari Jakarta, seperti itu. Jadi kemungkinan besar Bapak Ibu kita sudah bisa bagi di tanggal 23 Juli. Jadi yang memesan silakan langsung membawa uangnya 200.000 di tanggal 23 Juli. Kebetulan di tanggal 23 Juli itu seperti yang saya sampaikan tadi, pembagian buku agenda dan juga beberapa informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya, termasuk nanti kalender pendidikan kami akan tempelkan juga, dan kami akan share juga kalender pendidikan kepada Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu kemudian mengenai buku agenda, ya kalau memang ini kan masa pandemi, mungkin juga bisa 2 kali seminggu atau 1 kali dalam sebulan dikembalikan ke wali kelas juga bisa, karena mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh wali kelas. Nanti wali kelas yang atur ya, apakah per 2 minggu atau 1 bulan, karena itu sangat penting, buku agenda sangat penting. Itu saja yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya tambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Miss Ina. Sekali lagi Miss Ina, terima kasih. Ya, selanjutnya Miss Rida, tolong ditampilkan kalender pendidikan. Ya, kalender pendidikan sebelum saya nanti serahkan kepada Mr. Agus. Ini bagian terakhir. Kalender pendidikan Miss Rida. Ya, Bapak Ibu, saya mulai dari kop surat yang ada ya. Jadi memang YKKI pusat telah melakukan rebranding. Jadi mulai dari kop ya sampai kepada tadi logo logo e-learning berubah menjadi IB Learning ya. Memang Kalam Kudus lagi melakukan rebranding ya. Jadi mulai dari kop, cap dan sebagainya itu diganti dan dimulai pada tahun ini dan sudah digunakan. Itu sekedar informasi.
Karena nanti orang tua, oh kok sudah beda logonya gitu ya, orang tua yang lama yang udah bersama-sama dengan kita di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini logo terbaru dan juga ada logo Able Learning yang terbaru. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Lalu kita lihat kalender pendidikan dimulai dari semester 1. Ya, hari ini saya bagikan hanya untuk semester 1 dulu. Kita fokus dulu. Untuk di bulan Juli, ya silakan naik Miss Rida, kasih naik lagi. Ya, di bulan Juli terus sampai penjelasan di bawahnya. Terus Miss Rida sedikit saja. Ya, oke, terima kasih. Klik ya, oke, ya. Jadi di bulan Juli itu sebenarnya Bapak Ibu kami rencana pelatihan di tanggal 12 sampai 16 Juli. Tapi berhubung karena kondisi yang terjadi saat ini, jadi kami ganti dengan persiapan guru-guru. Nah, di tanggal 17 Juli, ya pada hari ini tepatnya, kita sudah melaksanakan pertemuan orang tua murid. Dan puji Tuhan, kita boleh bertemu walaupun secara virtual. Lalu di tanggal 19 Juli, itu merupakan ibadah syukur awal tahun pelajaran di hari Senin. Jadi hari Senin, ya anak-anak tetap menggunakan seragam hari Senin, ya, dan melaksanakan ibadah syukur. Ya, nanti kami infokan, kemungkinan besar di jam 9 pagi. Nanti wali kelas akan sampaikan itu. Lalu itu di bulan Juli ya, Bapak Ibu. Lalu di bulan Agustus, ya ini momen-momen hari ulang tahun Republik Indonesia, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu saja biasanya dilaksanakan lomba-lomba ya. Ya, jadi di situ saya tulis tanggal 12 sampai 13 itu ada lomba. Ya, apakah itu menggambar, mewarnai, nanti wali kelas yang atur gitu ya. Pasti anak-anak senang dengan ini. Lalu ada upacara HUT RI. Dan di tanggal 20 itu ada pertemuan orang tua dengan wali kelas. Nah, ini secara virtual. Jadi Bapak Ibu ini sekaligus nanti bisa menjadi masukan buat kami, buat wali kelas, dan juga wali kelas juga bisa melihat sejauh mana perkembangan keaktifan dari orang tua selama pembelajaran. Ya, seperti itu. Jadi langsung bisa dievaluasi di situ. Dan mungkin juga ada masukan yang baik dari orang tua bisa disampaikan di tanggal 20 ini. Dan kalaupun nanti ada pergeseran waktu, nanti akan diinformasikan oleh wali kelas masing-masing. Ya, ini kita rencanakan, ya kita serahkan semua kepada Tuhan, semoga sesuai dengan rencana. Seperti itu ya. Lalu di bulan September, Bapak Ibu, itu rapat koordinator dengan guru, ya, antara kami, guru-guru akan rapat mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran kita. Ya, mana tahu di bulan Agustus, di bulan September sudah ada perubahan dari pemerintah, boleh tatap muka terbatas, puji Tuhan gitu ya. Jadi kita lihat perkembangan yang ada. Jadi untuk sementara ini dalam beberapa waktu ke depan kita ya bersabar ya mendampingi anak-anak belajar di rumah. Ya, harapan kita ya ada tatap muka terbatas 2 kali seminggu kah dan seterusnya gitu ya, itu harapan kita. Lalu di bulan Oktober, terus ke bawah Miss Rida, di bulan Oktober, iya, di bulan Oktober itu ada pertemuan orang tua dan wali kelas lagi, ya di bulan Oktober, sekaligus juga evaluasi, ya, dievaluasi lagi di situ, jadi ada masukan lagi seperti apa, ya silahkan orang tua. Jadi ini sangat baik untuk demi perkembangan anak-anak kita, ya, jadi bukan bukan untuk kita, tapi untuk anak-anak kita, bagaimana nih strategi apa nih, ya seperti itu. Jadi sangat baik untuk melaksanakan pertemuan itu. Lalu di bulan November itu ada rapat koordinasi guru, ya kami guru-guru. Lalu ada Hari Guru Nasional, ya pasti guru-guru akan ada kegiatan di situ. Dan di Desember, coba kita perhatikan di Desember Bapak Ibu. Nanti kalender ini kami akan share ya Bapak Ibu ya. Setelah pertemuan ini kami akan share juga di grup WA supaya Bapak Ibu tahu kegiatan kita. Di Desember, bulan Desember itu tanggal 14, 15 ada lomba dalam perayaan Natal ya. Ya, nanti kita akan lihat ada nanti tim khusus, tentunya ada panitia khusus lomba. Jadi nanti akan kita infokan di bulan ya pasti di November atau di akhir November kita sudah sampaikan lomba-lomba ini. Lalu Natal sekolah untuk TK itu di tanggal 16. Ya, Natal sekolah TK tanggal 16, lalu penerimaan raport tanggal 17. Ya, takutnya kita kan ada TK, SD, SMP.
Ya, saya taruh tanggal 17, ya biasanya SD dan SMP di tanggal 18, ya seperti itu. Karena tanggal 19 kita enggak sekolah, jadi kita bagi di situ. Saya mengambil tanggal 17 Desember. Ya biasanya SD dan SMP di tanggal 18, kita maju 1 hari. Ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi ingat di hari Senin awal dari tahun pelajaran 2021-2022 kita mengawalinya dengan ibadah syukur. Jadi anak-anak tetap masuk di Gmeet ya, di Google Classroom, lalu mendengarkan pengarahan dari guru, perkenalan dengan teman-temannya. Lalu di jam 9 tepat anak-anak akan masuk ke YouTube, channel YouTube untuk menyaksikan ibadah syukur, ya, beribadah. Jadi nanti via YouTube anak-anak bisa beribadah. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kemudian kembali ke slide terakhirnya, Miss Rida. Yang slide saya pertama, bagian terakhir yang tadi saya sudah sampaikan sebenarnya. Untuk ibadah syukur di tanggal 19. Ya, jadi ibadah syukur awal tahun pelajaran 2021-2022, Senin tanggal 19 Juli 2021. Ya, itu tepatnya nanti jam 9 ya Bapak Ibu. Jadi setengah 9 anak-anak sudah masuk di Gmeet ya, untuk penjelasan dari wali kelasnya, dan juga anak-anak berkenalan satu dengan yang lain, karena itu merupakan hari pertama mereka bisa berjumpa dengan teman-temannya walaupun secara virtual. Jadi mereka akan saling kenal satu dengan yang lain. Lalu tepat jam 9 akan masuk ke channel YouTube dan beribadah bersama-sama. Ya, demikian dari saya. Ya, nanti sesi tanya jawab di bagian terakhir ya Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya materi selanjutnya ya, ini tidak kalah penting karena menyangkut penggunaan Google Classroom yang akan kita gunakan. Bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakannya. Untuk selanjutnya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Mr. Agus Sutikno. Disilakan Mr. Untuk Miss Rida, terima kasih Miss Rida. Tuhan memberkati. Ya, baik Bapak Ibu, selamat malam. Saya akan menjelaskan sedikit saja bagaimana penggunaan perangkat atau aplikasi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Saya akan share screen. Sebentar. Yes, maaf, sabar. Salah share screen ya. Ya, Bapak Ibu sudah terlihat share screen saya. Terlihat ya. Oh, sudah. Oke, baik Bapak Ibu. Ini yang akan kita gunakan fokusnya adalah Google Classroom. Bagaimana pembelajaran online berlangsung layaknya sebuah kelas fisik. Nah, apa saja yang akan kita gunakan dalam pembelajaran? Nah, ini adalah beberapa aplikasi sebenarnya yang terkait dalam Google for Education, tapi tidak mungkin kita akan gunakan semua. Ini aplikasi tentu berjenjang tergantung jenjang sekolah yang digunakan. Kita akan fokus di sini terhadap beberapa aplikasi yang ada, yang biasanya sudah otomatis ada pada handphone Bapak Ibu. Nah, jangan khawatir apakah kita harus install lagi aplikasi di handphone ini, tidak perlu. Secara otomatis setiap akun Google Suite for Education yang terinstall di handphone Bapak Ibu, atau dengan kata lain, ketika Bapak Ibu memasukkan akun anak-anak yang ada @kalangkudus.sentani.sch.id, maka
ada 3 aplikasi, yaitu Google Sheet, Google Slide, dan Google Doc itu otomatis akan terinstall di HP Bapak Ibu. Jadi meskipun Bapak Ibu uninstall, besok itu akan muncul lagi. Karena itu adalah bundling atau paket, satu paket dengan akunnya. Jadi akun itu sudah otomatis akan menyertakan paket pembelajaran yang ada di handphone. Nah, ini terkait aplikasi. Jadi untuk TK sendiri, aplikasi yang digunakan hanya cukup 2 jenis, yaitu Google Classroom dan Google Meet. Ya, Google Meet itu adalah aplikasi pembantu ketika menghadapi meeting. Nah, sekarang adalah teknisnya. Bagaimana ketika kita masuk kelas, saya akan share screen kelas yang bentuk PC. Ya. Ya, ini adalah contoh kelas yang akan tersedia. Jadi ini tampilan dalam bentuk PC atau desktop. Jadi kemungkinan ada 2 jenis, nanti akan saya jelaskan bagaimana menggunakan Google Classroom yang versi laptop. Jadi ini tampilannya. Di sini ada 2 saja. Ini karena tampilan guru, maka munculnya ada 3. Saya akan coba menggunakan yang versi handphone. Nah, saya akan gunakan yang versi handphone. Saya akan gunakan Android virtual. Ya, untuk Android, satu hal faktor yang harus diikuti adalah bahwa setiap perangkat Android harus menggunakan PIN atau pengaman, sehingga handphone itu dinyatakan terproteksi, karena ketika HP tidak ada passwordnya atau PIN-nya, ketika diinputkan akun Kalam Kudus, itu bisa saja, tetapi tidak bisa masuk ke kelas. Nanti ada error, katanya hubungi administrator dan sebagainya. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah memproteksi perangkat yang digunakan. Contohnya di sini adalah menggunakan PIN. Kenapa ini susah? Ya. Ya. Itu hal pertama, bagaimana PIN digunakan. Nah, setelah itu kita masuk ke Google Classroom. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memasukkan akun anaknya ke perangkatnya, atau seandainya Bapak Ibu ingin menggunakan satu akun tetapi di dua perangkat yang berbeda, gitu ya, atau juga satu handphone dengan 2 akun yang berbeda, itu boleh saja. Jadi untuk memasukkan akun di perangkat handphone lain atau tablet, silahkan dimasuk di pengaturan atau setelan. Nanti masuk cari di sini adalah Google. Ya, Google atau akun juga boleh, dua-duanya. Ini Google atau akun boleh salah satu, ya Google juga boleh. Nah, setelah itu di sini adalah klik di nama yang bersangkutan. Setelah itu add another account, ya, atau tambah akun baru kalau bahasa Indonesianya. Nah, silakan diikuti metode selanjutnya, next. Nah, itu jadi, kasih masuk email sekolahnya, passwordnya, dan berikutnya itu langsung jadi. Nah, error yang berikutnya, ketika email yang sudah ada, ini untuk yang mungkin kelas TKA sebelumnya ya, TKA sebelumnya masuk ke TKB, tetapi ada error seperti ini contoh tadi dari orang tua, Bapak Ibu ya, tidak dapat menghubungkan Anda ke panggilan video. Ini 2 hal yang kemungkinan terjadi adalah akun tersebut minta login kembali, ya, jadi akunnya sudah di dalam, tapi tidak berfungsi karena mengharuskan login kembali. Untuk trouble yang seperti ini, silakan Bapak Ibu masuk ke pengaturan lagi. Ya, pengaturan. Kembali ke Google tadi, itu hampir mirip. Setelah itu pilih account yang digunakan, misalkan di Kalam Kudus. Setelah itu manage account, Bapak Ibu. Ketika klik manage account, ketika memang harus login ulang akan diminta di sini, tetapi kalau tidak diminta login ulang jadi seperti ini, maka
akun itu baik-baik saja, jadi tidak perlu login. Kalau sudah seperti ini, ketika manage akun sudah seperti ini, berarti sudah tidak ada masalah. Tetapi ketika problemnya masih seperti ini, dicoba tadi langkah tadi ya, ini biasanya karena minta di login ulang saja. Oke, berikutnya adalah untuk tampilan Google Classroom yang versi handphone. Ya. Ada banyak dari kita yang mungkin anak-anak menggunakan handphone di rumah. Tidak usah khawatir bahwa tampilan Google Classroom-nya pun tidak jauh beda dengan versi PC. Ini Bapak Ibu, dan tugas-tugasnya akan ada muncul di seperti ini. Berikutnya adalah singkat saja bagaimana menghadiri meeting atau pertemuan. Kita ingat tadi bahwa akan ada devosi pagi bersama-sama guru, kelasnya masing-masing. Nah, tidak seperti dengan aplikasi lain yang mengharuskan linknya mana gitu ya, tidak. Di sini perhatikan Bapak Ibu bahwa ketika masuk Google Classroom sudah ada tombol kamera ada di atas ini ya. Tombol kamera ini gunanya untuk menghadiri pertemuan. Jadi setiap kelas anak-anak mau devosi, tidak perlu tanya linknya mana, tidak. Buka HP, buka Classroom-nya, langsung pencet tombol kamera di sini, gabung ke rapat. Maka otomatis akan menuju ke Jimit-nya. Ya ini, diminta langsung menuju ke Jimit-nya ya. Langsung gabung. Oke. Nah, versi PC pun seperti itu. Jadi ini versi yang desktop atau PC atau laptop, cukup buka Classroom-nya dan menuju ke link pertemuannya di sini. Jadi cukup mudah. Nah, yang sering terjadi yang kendala adalah bagaimana mengirimkan tugas, gitu ya. Saya akan membuatkan satu tugas untuk anak-anak misalkan ya. Ini guru membuat tugas mengisi mengirimkan foto ya, misalkan foto minta dikirim, ayo foto kamu dikirim gitu ya. Terus misalkan topiknya ganti, sekarang ini adalah agama misalkan ya. Oke, kita lihat di Google Classroom-nya yang versi handphone. Kita reload. Nah, ini tugas baru mengirimkan foto. Kita tinggal klik saja, nanti pandu anak-anak buka ininya, tugasnya yang di handphone. Setelah itu di sini ada permintaan menambahkan tugas. Jadi apa yang diminta? Oh, kirimkan foto, maka kita tambahkan di sini, tambah upload foto yang akan dikirimkan. Ya, misalkan di sini kirim foto, oh ini foto ini, kirim. Terserah nanti letaknya fotonya mungkin di kamera atau di apa bisa digunakan. Bisa langsung foto di sini. Nah, setelah itu kalau sudah terkirim akan seperti ini dan diserahkan. Jadi ketika sudah diupload begini, jangan lupa pencet serahkan. Nah, ketika sudah diserahkan, akan muncul di menu guru siapa saja yang sudah menyerahkan tugasnya. Password, agama. Nah, ini sudah ada satu yang mengirimkan tugas. Jadi jangan lupa pencet serahkan tugas. Nah, bagaimana dengan versi yang laptop atau PC? Oke, baik, laptop atau PC. Saya coba ke saya coba buka lagi Chrome. Ya, gini versi yang ada di PC. Jadi akunnya sama, tapi yang tadi itu di handphone, sekarang di laptop. Nah, ini tugas yang diminta, ya, tugas diminta di sini. Nah, perhatikan kalau yang untuk di PC, di sini ada diminta, misalkan ini saya batalkan dulu yang serahkan tadi ya. Nah, ini menambahkan. Kalau tadi menunya ada di bawah, sekarang menunya ada di sebelah sini. Kalau untuk yang laptop atau PC, tinggal ditambahkan di sini file. Setelah itu browse apa yang ingin diupload ya, misalkan gambar atau apa. Setelah itu tunggu sampai uploadnya selesai dan serahkan. Ya. Yaitu hal teknis yang paling sering kita temui berdasarkan evaluasi kita setahun berjalan melalui pembelajaran online. Paling sering kesulitan dalam mengirimkan tugas.
Terus, dan sering kendala adalah konsep yang seperti ini Bapak Ibu. Kenapa ini sering terjadi meskipun sudah pernah login? Perlu diingat bahwa satu akun sebenarnya memang bisa dipakai oleh 2 atau 3 device yang berbeda. Contohnya begini, anaknya di rumah, ibunya sedang kerja, jadi akunnya juga diinstal di ibunya juga di kantor untuk memantau mungkin perkembangan anak belajar. Tetapi hal yang diingat adalah dua device yang terinstall atau terkonek dengan akun Kalam Kudus tadi harus terproteksi dengan PIN atau password. Kalau salah satu saja tidak terproteksi, maka yang satunya juga ikut bermasalah seperti ini. Jadi perlu diingat, bisa saja satu akun itu dipakai oleh anak dan ibu, tetapi hal yang penting tadi itu adalah proteksi. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana jika satu handphone digunakan oleh 2 anak sekaligus. Jadi 2 anak Kalam Kudus pakai akun satu handphone, bisa saja. Nah, perhatikan di Google Classroom-nya ini handphone. Saya buka Google Classroom. Nah, ini contoh tampilan anak si A ya. Nah, ketika dia pindah dengan anak si B, jangan lupa tombol di atas ini ada menu gambar. Pilih anak yang lain ya. Jadi yang tadi si ini si A, sekarang gantian si B yang pakai handphone untuk kerjakan tugas. Oke, pindah. Nah, si B kelasnya berbeda seperti itu. Jadi tinggal saja dipilih di atas ini, pindahkan akun untuk melihat tugas masing-masing anak. Jadi dalam satu handphone bisa lebih dari 5 atau 7 akun yang berbeda di dalam handphone. Nanti kelasnya pun bisa beda-beda, boleh. Itu saja. Hanya saja perhatikan saja kalau ada kendala, misalkan sudah masuk kelasnya tapi kok tidak ada tugas barunya. Ya, sudah masuk kelas misalkan tapi tugasnya kok tidak kelihatan. Nah, hal seperti itu sering terjadi. Prosesnya sama, yaitu harus kembali ke setelan tadi. Setelah itu ke Google, pilih murid yang atau anak yang bersangkutan, misalkan ini. Setelah itu pilih manage account atau atur akun dalam bahasa Indonesianya. Kalau tampilannya sudah seperti ini, sudah tidak ada masalah. Di sini juga digunakan untuk bagaimana kita ganti gambar foto anak-anak. Ya, biasanya saya lihat sekarang akun yang ada, saya lihat di Classroom yang di sini, kebanyakan akunnya sudah banyak yang sudah dirubah nama atau rubah foto, itu tidak masalah. Jadi ini contoh akun-akun di sini. Saya akan lihat contoh saja B1. Ya, ini nama-nama anak yang sudah yang ada dalam kelas B1. Ya, ini nama-nama anak-anak yang ada di kelas B2. Jadi biasanya anak-anak untuk kelas TK, guru wali kelas bersangkutan membantu untuk menggabungkan di dalam kelasnya. Itu berbeda dengan kelas besar, mungkin SMP. Biasanya SMP kita minta untuk masing-masing siswa sendiri yang buka akunnya dan masuk untuk bergabung dalam kelasnya. Sehingga biasanya di awal tahun pelajaran begini, dari jumlah siswa biasanya belum semuanya tergabung seperti ini. Jadi masih kode invited atau diundang. Karena yang bersangkutan belum buka akun atau belum menginstal akun di handphonenya masing-masing. Nah, itu sekilas tadi teknis penggunaan teknis penggunaan Google Classroom dan kendala sehari-hari. Bila mana suatu saat nanti Bapak Ibu kesulitan teknis lainnya, mungkin ada troubleshoot lain yang mungkin berbeda dari yang saya sampaikan, bisa informasikan, bisa screenshot problemnya, nanti kami akan bantu solusinya. Dan juga kemungkinan mungkin ada yang lupa password dan segala macam juga bisa diinfokan. Nah, sekian dari saya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan terkait teknis penggunaan aplikasi dan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Terima kasih. Ya, silakan, bisa. Ya, baik, Mister.
Agus Sutikno, terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Miss Rida yang sudah. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut di dalam sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa klik raise hand. Lalu kemudian aktifkan speakernya, atau mungkin bisa ditulis di kolom komentar atau di chat yang ada. Ya, Bapak Ibu, sedikit saya tambahkan mengenai materi pembelajaran tadi. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bertanya, oh ternyata satu hari itu anak-anak hanya belajar satu area ya. Memang satu area, misalkan life skill, tetapi di dalam kegiatan pembelajaran nantinya itu akan mencakup 8 area. Tidak menutup kemungkinan dalam pembelajaran nantinya ada bahasa, ada math, ada seni dan musik emotion, contohnya seperti itu. Jadi memang setiap hari ada satu area, tetapi dalam kegiatannya akan mencakup 8 area. Terus yang kedua lagi tambahan, bahwa setiap hari Jumat, jadi di sekolah itu ada ibadah. Ya, tadi saya lupa untuk sampaikan, jadi setiap hari Jumat akan diadakan ibadah bersama. Jadi gabungan dari TKA dan TKB melalui live streaming YouTube. Ya, jadi jam 8.30 akan ada tatap muka 30 menit bersama dengan guru. Setelah itu anak-anak diarahkan untuk masuk di YouTube dalam mengikuti ibadah bersama. Ya, jadi beda dengan devosi, devosi setiap hari beda. Kalau ibadah itu, kalau devosi langsung dipimpin oleh guru kelas secara langsung live. Lalu kemudian untuk ibadah bersama setiap hari Jumat itu disaksikan melalui live streaming YouTube. Itu saja yang saya tambahkan, atau mungkin ada yang ditambahkan oleh Mr. Sail sebelum ada yang bertanya, saya persilahkan. Dari saya tidak ada, Miss, tinggal menunggu dari orang tua mau bertanya, dan kalau mungkin sudah jelas ya, atau mungkin ada hal yang mau ditanyakan nanti di wali kelas masing-masing juga bisa, di forum ini pun juga bisa, ya silakan. Ya nanti langsung tertuju kepada siapa? Ya kepada Mr. Sail, Miss Martina, atau Mr. Agus Sutikno. Itu saja tambahan dari saya. Ya mungkin dibatasi Miss Ina karena waktu. Ya silakan, mungkin 3 penanya. Jadi Bapak Ibu bebas bertanya di grup WA, atau bisa juga yang sudah tahu nomor handphone saya, silakan bertanya langsung kepada saya ya. Tapi ingat ya di waktu yang tepat ya, sampai sudah mau tidur baru telepon gitu kan, nggak mungkin ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Ada dari Ibu Esther Wenda, silakan Ibu. Ya, terima kasih Miss dan Mister, selamat malam. Saya mau bertanya, waktu pembelajaran anak itu kira-kira dari jam 8 sampai jam berapa, Miss? Ya. Kalau jadwalnya Senin sampai Jumat, waktunya itu yang saya ingin tahu. Karena kebetulan saya juga kerja, jadi biar saya tahu waktu pembelajarannya. Terima kasih. Ya, kita mulai jam 9 Ibu. Jadi kalau di PLS itu untuk 1 minggu yang akan kita lalui ini, khususnya dari tanggal 19 itu sampai masa pengenalan lingkungan sekolah, itu kita mulai dari 8:30, karena 8:30 itu ada tatap muka bersama dengan anak-anak. Setelah itu anak-anak akan lanjut di YouTube. Nah, untuk pembelajaran yang efisien nantinya, khususnya start dari tanggal 20 berapa ya? 24 ya. Saya sudah lupa. Hari Senin depannya. Iya, 26, maaf. 26 Senin. Nah, itu kita mulai jam 9. Kenapa kita jam 9? Karena SD akan mulai jam 8. Karena ada orang tua juga yang punya anak di SD, terus ada juga yang di TK, ada juga di SMP. Nah, untuk di TK sendiri kita akan mulai jam 9. Seperti itu, jam 9, mungkin tatap muka 1,5 jam sampai 10:30. Setelah itu anak-anak akan melakukan aktivitas atau kegiatan mandiri, ada worksheet atau lembar kerja yang akan nantinya dikerjakan oleh anak-anak. Jadi tergantung dari guru-gurunya, ada juga yang biasa langsung dikerjakan saat live, ada juga setelah itu penugasan seperti itu. Jadi
ada sekitar 1,5 jam tatap muka bersama dengan anak-anak. Ada tambahan mungkin, Mister? Sudah jelas, Ibu Esther? Iya, Cukup, terima Miss, kasih. itu sudah Sudah jelas. jelas. Ya. Ya, Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu Esther. Ya. Baik. Ya, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya, dipersilakan 2 penanya lagi. Masih ada Bapak Ibu? Silakan. Atau mungkin mau bertanya langsung kepada kepala sekolah atau kepada guru kelas, bisa japri atau mungkin melalui via telepon. Bagaimana, Mister? Ya. Baik Bapak Ibu, jikalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan menutup kegiatan kita di malam hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Mr. Sail untuk menutup kegiatan kita. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pertemuan di hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih untuk waktunya. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Mr. Sail. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Ya, kita sudah selesai dengan pertemuan kita, dan biarlah apa yang sudah kami sampaikan boleh dilaksanakan, boleh dilakukan, dan juga kami terus minta dukungan dari Bapak Ibu. Ya, kami tidak akan bisa melangkah berjalan sendiri tanpa dukungan Bapak Ibu. Anak-anak yang Tuhan titipkan, anak-anak yang Tuhan anugerahkan adalah tanggung jawab kita bersama, gitu ya. Jadi mari sama-sama kita bergandengan tangan, bekerja sama untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Itu yang pertama. Ya, terima kasih juga kepada Miss Rida, Miss Martina, Mr. Agus Sutikno, juga wali kelas TK yang sudah bergabung bersama-sama. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah, di akhir dari pertemuan virtual kita di malam hari ini, kita akan tutup dengan doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami semua, secara khusus dalam pertemuan virtual pada sore hingga malam hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik, itu semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mungkin banyak hal yang masih menjadi tanda tanya dari orang tua murid, tetapi biarlah Tuhan melalui komunikasi yang efektif, komunikasi yang intens, biarlah Tuhan semuanya boleh terjawab. Dan kami berharap biarlah kerjasama boleh terjalin di antara orang tua, murid, dan anak-anak, sehingga semuanya boleh bersehati, bekerja sama untuk kemajuan pendidikan dari anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa secara khusus buat anak-anak TK Kristen Kalam Kudus Sentani yang akan memulaikan kegiatan pembelajaran di tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2021-2022 yang akan dimulai pada hari Senin. Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan kekuatan, kesehatan kepada anak-anak kami dan juga semangat yang baru, sehingga mereka boleh menimba ilmu, boleh bersekolah, ilmu dengan baik. Demikian juga Tuhan dengan orang tua, baik itu Papa dan Mama, dalam setiap hal yang mereka kerjakan, dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka masing-masing, kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Dan biarlah ya Tuhan, apapun yang diusahakan, apapun yang dikerjakan, mereka senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan, dan terlebih lagi lewat usaha dan pekerjaan mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa juga, mungkin ada orang tua yang mengalami kesulitan, kami tidak tahu pergumulan yang mereka hadapi saat ini,
Tapi satu hal yang kami percaya bahwa di dalam Engkau, di dalam Tuhan, kami menemukan jalan keluar dari setiap pergumulan, permasalahan, dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk berharap bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tak lupa kami mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sedang bergumul dengan adanya pandemi COVID-19. Kami mau serahkan Tuhan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan, terutama Tuhan orang-orang yang berada di garda depan, yang terus berjuang demi menolong sesama ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau anugerahkan mereka kekuatan, kesehatan, dan Engkau juga memberkati keluarga ketika mereka meninggalkan keluarga mereka untuk menaikkan tugas dan tanggung jawab mereka. Juga ya Tuhan para pemimpin kami dalam mengambil keputusan, dalam mengambil kebijakan dan juga strategi dalam menghadapi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan hikmat-Mu turun atas mereka semua, sehingga ya Tuhan apa yang mereka boleh putuskan, kebijakan yang mereka ambil, biarlah Tuhan itu boleh membuahkan hasil demi kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lalu kami berdoa Tuhan untuk program kami di sepanjang semester ini, biarlah Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan syukur kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam. Foto dulu, Mister. Mister ambil screenshot dulu untuk ini dokumentasi. Oh ya. Tolong dinyalakan semua kameranya, kita mau foto bersama. Iya. Silakan Bapak Ibu aktifkan kameranya. Kita mau foto bersama untuk didokumentasikan. Sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu, saya hitung. Mungkin masih ada yang belum buka kamera. Nggak bisa secepat ini. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya, sebentar. Ada lagi, ya, Bapak Ibu senyum. Lagi. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, sudah. Terima kasih banyak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semua. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Selamat malam semua. Semuanya. Oke, tadi ada bareng. Ayo berdiri.